Halo teman-teman, novel Menantu Terbengkalai Ternyata Miliarder, sudah ada lanjutannya nih. Jangan lupa like video ini, supaya Mimin tambah semangat upload kelanjutan dari novel ini. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 651. 8 keluarga besar memberikan suara lagi. Status keluarga George di antara 8 keluarga besar adalah yang kedua setelah keluarga Ross. Jadi tidak perlu melihat wajah keluarga Park dan mereka bisa mengatakan apapun yang mereka inginkan. Hal ini membuat wajah lama Park Seok-jeon sangat malu. Di saat yang sama, dia juga sangat membenci Adinata, karena dia tahu Adinata berbohong. Bahkan keluarga PU belum mengembangkan obat yang bisa membuatmu 20 tahun lebih muda. Bagaimana keluarga Brahma bisa melakukannya? Adinata mencuri obat yang 10 tahun lebih muda darinya. Namun, keluarga PU tidak menyangka bahwa Adinata akan menggunakan trik ini untuk membalikan keadaan para tamu. Sekarang, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Saat ini, Presiden Ross berkata, persaingan pribadi antara Tuan Brahma dan Tuan Miyamoto telah berakhir. Mari kita kembali dan melanjutkan pertemuan. Semua orang kembali ke ruang konferensi saat ini. Tian Brahma kebetulan kembali. Bagaimana kabarmu? Tidak terjadi apa-apa kan? Kamu tidak menimbulkan masalah, kan? Tian Brahma kembali dan bertanya pada Adinata kapan dia bertemu dengannya. Sebagai kakak laki-laki tertua Adinata, dia pertama-tama tidak peduli dengan keselamatan adik laki-lakinya, melainkan khawatir apakah Adinata akan mendapat masalah dan membahayakan kepentingannya sendiri. Adinata tidak bisa menahan perasaan sedikit kedinginan, mengabaikannya, dan bertanya, bagaimana kabar kakek? Tian Brahma Dao, Lota sedang menonton dan tertidur. Adinata mengangguk, lalu berdiri dari tempat duduknya, menghadap 8 keluarga besar, dan berkata tanpa rendah hati atau sombong. Maaf, saya terlambat. Saya dengar agenda Anda hari ini adalah mengeluarkan keluarga Brahma kita dari 8 keluarga besar. Saya ingin tahu, siapa yang setuju dengan keputusan ini? Adegan itu langsung menjadi serius. Presiden Ross berkata, Chris Ye tidak hadir sekarang. Itu bagus. Mari kita pilih lagi. Jika Anda setuju bahwa keluarga Brahma bukan lagi anggota dari 8 keluarga besar kami, silakan angkat tangan. Park Seok-jun, orang pertama yang mengangkat tangannya. Adinata mencuri prestasi keluarga PU dan membandingkan teknologi keluarga PU dengan orang baik, membuat semua orang di keluarga PU sangat marah. Miyamoto Kurasuke, sebaliknya, sedikit ragu-ragu. Seru Mirakuru, apakah mereka benar-benar berhasil mengembangkannya? Miyamoto Kurasuke memikirkan pertanyaan ini. Jika keluarga Brahma benar-benar memiliki kemampuan ini, maka bukanlah langkah bijak untuk memprovokasi mereka lagi. Masaki Miyamoto, yang baru saja dipermalukan oleh Adinata, berkata dengan cemas kepada Kurasuke Miyamoto, ayah, Adinata pasti menggunakan cara tercela untuk meningkatkan kekuatan pribadinya. Sama sekali tidak mungkin mereka berhasil mengembangkannya. Mirakuru Serum. Mungkin dia dan aku menggunakan jenis obat yang sama untuk meningkatkan fisik kami, tetapi kekuatan asliku tidak sebaik miliknya. Jika bawahanku yang paling cakap, King Long, melawannya, hasilnya tidak akan diputuskan. Miyamoto Kurasuke memikirkannya dan menyadari apa yang dikatakan putranya masuk akal. Jadi, Miyamoto Kurasuke memperlambat kecepatan dan mengangkat tangannya. Kemudian, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke keluarga Smith. Baru saja, selain keluarga PU dan keluarga Miyamoto, keluarga Smith juga tidak senang dengan keluarga Brahma. Mereka adalah orang ketiga yang baru saja angkat tangan. Namun kali ini, Tom Smith tidak mengangkat tangannya. Presiden Ross memandang Tom Smith dan bertanya, Tom, apakah Anda tidak akan mengangkat tangan? Tom Smith tersenyum aneh dan berkata, Presiden, saya tidak akan menyerah. Saya baru saja melihat bakat Tuan Adinata. Saya tertarik dengan pesona pribadi Tuan Adinata. Saya ingin berteman dengannya. Teman. Saat dia mengatakan itu, Tom Smith memandang Adinata dengan senyuman aneh. Adinata menatap mata orang lain dan sangat yakin bahwa dia bukanlah ayah Lota yang sebenarnya. Han Xiaozong. Adinata tiba-tiba merasa sedikit takut. Orang di depannya kemungkinan besar adalah Han Xiaozong yang mengendalikan seluruh keluarga Smith. Namun dengan cara apa Han Xiaozong mengendalikan Tom Smith? Mirip dengan merebut tubuh. Keluarga Han mungkin belum mencapai teknologi seperti itu, bukan? Adinata tiba-tiba menyadari bahwa Smith dan istrinya mengenakan banyak perhiasan di kepala dan leher mereka. Apalagi perhiasan tersebut bukanlah merek mewah, melainkan digunakan oleh beberapa talenta Tiongkok kuno aksesoris. Aksesori ini agak aneh. Mungkin saja Han Xiaozong menggunakan benda ini untuk mengendalikan Smith dan mengendalikan otak mereka dari jarak jauh. Adinata diam-diam berspekulasi. Segera setelah itu, Presiden Ross memandang keluarga Addington dan keluarga DPR dan bertanya, apa pendapat kedua keluarga besar Anda? Kedua keluarga besar itu hanya mengikuti arahan Presiden Ross dan mengangkat tangan ketika melihat Presiden Ross mengangkat tangannya. Sekarang, mereka sama saja. Presiden Ross tersenyum dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang situasi keluarga Brahma sekarang.
Saya pikir keluarga Brahma tidak giat dan tidak lagi sejajar dengan keluarga kami. Sekarang saya tahu bahwa kekuatan keluarga Brahma mungkin tidak kalah dengan keluarga kita manapun. Saya pikir kita perlu membiarkan keluarga Brahma terus mempertahankan kursi mereka. Keluarga Addington dan keluarga House juga segera mengikuti dan menyetujui apa yang dikatakannya. Akhirnya, Presiden Ross memandang Anne George. Anne, saya kira Anda tidak dapat mengangkatnya lagi. Anne George tersenyum dan berkata, itu wajar. Awalnya saya tidak setuju dengan saran kekanak-kanakan ini. Orang-orang di keluarga Brahma semuanya sangat tampan. Jika Anda mengusir mereka, bukankah itu berarti saya tidak akan bisa melihat mereka dalam pertemuan di masa depan? Punya pria tampan itu. Adinata. Anne George sangat lucu. Dia bahkan menggunakan alasan yang mirip lelucon. Presiden Ross tersenyum dan berkata, oke, hanya 2 suara dari keluarga Park dan keluarga Miyamoto yang setuju, dan kurang dari setengahnya. Saya menyatakan bahwa proposal ini tidak akan disahkan. Bagus. Tian Brahma berteriak kegirangan, berdiri dengan cepat, dan membungkuk kepada keluarga besar. Terima kasih semuanya. Keluarga Brahma, kami pasti akan memperlakukan Anda sebagai teman terbaik kami. Jika Anda membutuhkan bantuan, keluarga Brahma kami akan melakukannya. Mereka semua wajib melakukannya. Adinata mencibir, Tian Brahma masih menjilatinya. Apakah itu berguna? Sekarang keluarga Brahma terhindar dan tidak diusir. Adinata lah yang menggunakan kekuatan dan intimidasinya untuk mendapatkannya, bukan dengan menjilat. Presiden Ross berkata, banyak hal yang terjadi hari ini, dan semua orang pasti sangat lelah. Pertemuan hari ini berakhir di sini. Besok kita akan terus membahas masalah perang dunia dan senjata. Ya, jangan terlambat lagi besok. Adinata tersenyum, jangan khawatir, saya akan tiba tepat waktu besok. Segera, pertemuan berakhir, dan Adinata serta Tian Brahma kembali ke rumah kecil keluarga Brahma bersama. Kakek sudah tidur, tapi Adinata masih mengkhawatirkan kesehatannya. Memikirkan adegan dia muntah darah barusan, dia merasa patah hati. Jadi, Adinata duduk di depan tempat tidur dan menatapnya. Setelah menunggu seperti ini selama setengah jam, Chonghai Brahma perlahan membuka matanya dan bangun. Kakek, apakah kamu sudah bangun? Adinata memandang kakeknya sambil tersenyum. Ketika Chonghai Brahma melihat Adinata, dia segera berdiri. Nak, kamu. Adinata memegang tangan kakek dan berkata, kakek, tidak apa-apa. Pada pertemuan tadi, ada pemungutan suara lagi. Hanya keluarga Peu dan keluarga Miyamoto yang mengangkat tangan, tidak lebih dari setengahnya. Keluarga Brahma kami masih dia adalah anggota dari 8 keluarga besar. Bab 652. Rahasia Nyonya. Wajah lama Chonghai Brahma kembali cemerlang. Li Shimin melancarkan revolusi Suan Wumen, Qin II membunuh 17 bersaudara untuk merebut tahta, Ain Sheng dari 5 dinasti dan 10 kerajaan membunuh 15 bersaudara. Tian Brahma Bao telah membaca sejarah Tiongkok dan tahu betul bahwa jika dia tidak menyerang Adinata terlebih dahulu, dia akhirnya akan dimakan oleh Adinata. Chonghai Brahma memandang Adinata dengan gembira dan bertanya, bagaimana Anda meyakinkan mereka untuk berubah pikiran? Adinata menceritakan kepada mereka semua yang terjadi setelah kakeknya pergi. Setelah Tian Brahma mendengar ini, dia langsung menuduh Adinata, itu tidak masuk akal. Anda benar-benar menipu Presiden Ross dan Nona George. Obat yang Anda berikan kepada mereka hanya dapat membuat mereka 10 tahun lebih muda, tetapi Anda memberitahu mereka bahwa mereka bisa 20 tahun lebih muda. Begitu mereka tahu kamu berbohong dan obatmu dicuri dari keluarga Peu, tahukah kamu betapa serius konsekuensinya? Adinata berkata dengan tenang, seberapa seriusnya? Bisakah ini lebih serius dari hari ini? Paling-paling, dia akan dikeluarkan dari 7 keluarga besar? Itulah yang mereka lakukan hari ini. Melihat kedua bersaudara itu akan bertengkar, Chonghai Brahma berkata, strategi penundaan Xiao Chen sebenarnya adalah cara terbaik, dan efek obat ini tidak dapat dilihat dengan segera, setidaknya 10. Mereka tidak akan tahu bahwa kita berbohong setengahnya sebulan. Xiao Tian, segera hubungi Helen dari Departemen Kedokteran dan minta dia untuk meningkatkan penelitian tentang obat ini dan berusaha membuat terobosan sehingga dapat membuat Anda 20 tahun lebih muda. Tian Brahma segera mengangkat telepon. Saat ini, anggota keluarga Peu juga sudah kembali ke rumahnya. Begitu dia kembali, Park Seok Joon melemparkan barang-barangnya dengan marah. Perangkat teh langka dan perhiasan berharga semuanya dibuang ke tanah seperti sampah. Peu Shijun berkata, saya sangat marah. Saya telah hidup selama beberapa dekade, dan saya tidak pernah merasa frustrasi seperti sekarang ini. Adinata, junior yang penuh kebencian ini, berani menyerangku. Yang paling menyebalkan adalah dia benar-benar mengumumkan penelitian rahasia keluarga Peu kita. Tidak hanya itu, dia juga menganggap penelitian kami sebagai miliknya, mengklaim bahwa itu milik keluarga Brahma, dan menggunakan barang-barang kami sebagai hadiah kepada Presiden Ross dan Miss George. Adinata benar-benar orang yang hina dan licik yang jarang terlihat dalam 1 abad. Ayolah, Asi. Bagaimana bisa ada orang yang begitu tidak tahu malu dan penuh kebencian di dunia? Park Sung-ki
Park Eun-ah dan Park Sung-woo semuanya berdiri di samping dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ketiga saudara laki-laki dan perempuan itu belum pernah melihat ayah mereka begitu marah. Saat Peu Shijun sedang marah, dia melihat putrinya yang cantik dan anggun dengan wajah marah. Parknya, anak ini Adinata telah mempermalukan keluarga Peu kita beberapa kali, tapi kamu memohon padanya di depan umum. Kamu tidak perlu menghadiri pertemuan besok. Park Eun-ah seketika, kata Peu Shijun dengan marah. Dengan berlinang air mata, Park-nya berjongkok di tanah, mengambil tablet, dan tampak sedih. Park Sheng-ji tidak tahan lagi dan berkata, Ayah, Enya benar-benar telah membayar banyak untuk menunggu hari ini. Dia lebih serius daripada Cheng Yu dan aku. Mengapa kamu menyakiti keluarga kami karena orang luar? Bagaimana dengan emosi? Park Cheng Yu juga berkata, saudarinya jauh lebih mampu daripada saya, dan orang-orang dari keluarga lain juga mengaguminya. Saya mendengar banyak keluarga datang untuk bertanya kepada saudarinya apakah dia punya pasangan. Jika kamu ingin disalahkan, salahkan Adinata itu, dialah pelakunya. Park Eun-ah mengambil tablet itu dan memegangnya seperti anaknya sendiri. Melihat penampilan putrinya yang menyedihkan, Park Seok-jun, sang ayah, tidak merasa kasihan, melainkan berkata dengan lantang, Ya, kamu yang paling mampu. Kamu lebih mampu daripada kakakmu dan adikmu. Kamu lebih mampu dari aku. Kamu masih menolak memberitahuku siapa putrimu, ayah kandung Park Swaner. Kamu selalu tidak menaatiku dan menolak menyetujui pernikahan yang aku atur untukmu. Tidak peduli seberapa cakapnya kamu, aku tidak akan pernah memanfaatkanmu. Ayah kandung Park Hyun-ah jelas bukan Cui Rong-hao, bahkan Park Seok-jon, sang kakek, tidak tahu siapa pria itu. Park Eun-ah masih keras kepala. Saya tidak akan menikah dengan pria yang tidak layak untuk saya. Park Seok-jon menjodohkan Park Eun-ah ketika dia masih muda. Dia bukan anggota 8 keluarga besar, tapi seorang pendeta muda. Park Seok-jon memiliki keyakinan. Selama itu, ia selalu merasa jika putrinya menikah dengannya, keluarga Park akan menjadi kepala dari 8 keluarga besar. Namun, pria biasa tidak akan pernah bisa menarik perhatian Park Eun-ah. Jadi dia menolak, membuat Park Seok-jon sangat marah. Peu Shijun berkata dengan marah, apakah suamimu saat ini, Cui Rong-hao, layak untukmu? Jangan bilang padaku bahwa kalian berdua belum pernah tidur bersama. Park Eun-ah berhenti sejenak dan berhenti berbicara. Suami Park Eun-ah saat ini, Chai Rong-hao, dipilih sendiri. Park Sung-ki berkata, status Cui Rong-hao hari ini semua berkat kendali kakakku. Dia memang bisa membantu keluarga Peu kami sampai batas tertentu. Park Sung-woo juga membantu berbicara. Saya merasa sedih karena saudarinya menikah dengan suami biasa. Peu Shijun mendengus dingin, Parknya, aku tahu kamu mampu. Apakah kamu tidak mengenal bocah Adinata itu? Bukankah kamu memiliki hubungan lama dengannya? Jika kamu benar-benar mempunyai kemampuan, maka temuilah dia dan mintalah dia untuk mengakui setiap kebohongan yang dia katakan hari ini pada pertemuan besok. Peu-nya menggigit bibirnya dan berkata, oke, aku akan mencarinya malam ini. Bab 653. King Long menantang Adinata. Faktanya, meskipun Park Seok-jon tidak meminta Park Eun-ah menemui Adinata hari ini, dia akan tetap pergi. Karena Park Eun-ah memiliki hal yang sangat penting untuk ditanyakan padanya. Di saat yang sama, anggota keluarga Miyamoto yang kembali ke rumah juga merasa sedih. Terutama Miyamoto Masaki yang dihajar oleh Fatih. Dia berencana mempermalukan Adinata di depan 8 keluarga besar untuk waktu yang lama. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya dialah yang akan dipermalukan. Sial, sial, sial. Miyamoto Masaki kembali ke rumah dan sampai ke halaman. Dia terus menendang pohon besar di halaman, dan kekuatan sombong menyebabkan pohon besar itu bergoyang. King Long mau tidak mau melangkah maju dan bertanya, Guru, mengapa kamu begitu marah? Miyamoto Masaki berkata dengan marah, saya dipukuli hari ini. King Long merasa senang dan segera mengerti bahwa Adinata mengalahkan Miyamoto Masaki hari ini. Namun, dia berpura-pura tidak tahu dan bertanya, Guru telah berlatih seni bela diri sejak kecil. Orang biasa bukanlah tandingan Anda. Selain itu, Anda telah meminum obat untuk meningkatkan fisik Anda. Siapa yang dapat mengalahkan Anda? Miyamoto Masaki berkata, Adinata. Adinata dari keluarga Brahma di Tiongkok. Dia mengalahkanku. Memikirkan pertempuran sebelumnya, Miyamoto Kurasuke juga ketakutan dan bertanya, Nak, apakah kamu sudah merawat obat kami dengan baik? Apakah ada pencurian? Miyamoto Kurasuke bertanya, apakah Adinata juga mencuri obat dari keluarga Peu? Miyamoto Masaki menjawab dengan percaya diri, tidak bisa dicuri. Obatnya disimpan di tempat yang sangat rahasia, dan setiap kali obat digunakan, obat itu harus melewati tangan saya. Bahkan bawahanku yang paling cakap, King Long, tidak tahu di mana obatnya disembunyikan, dan dia hanya meminum obatnya sekali. Miyamoto Kurasuke mengangguk, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan melihat ke langit. Apakah keluarga Brahma benar-benar berhasil mengembangkan serum Mirakuru? Apakah ini selangkah lebih maju dari kita? Jika Tiongkok berspesialisasi dalam seni fisik dan bela diri,
keluarga Miyamoto akan mempercayainya. Karena kungfu Tiongkok lebih terkenal dibandingkan seni bela diri negara kepulauan, masyarakat Tiongkok menyukai pertarungan sejak zaman dahulu. Dalam hal ini, antusiasme kedua negara sama. Miyamoto Masaki menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak percaya. Serum Mirakuru, jika kita hanya mengembangkan bagian yang menguatkan tubuh manusia, itu tidak akan sulit. Kita sudah mengembangkannya. Tapi yang paling sulit dari serum ini adalah tidak ada efek samping setelah disuntik. Kami tidak mampu mengatasi ini. Setiap kali kami mengembangkan serum, ada efek sampingnya. Kalau ada yang disuntik, ada yang mati. Miyamoto Kurasuke juga menghela nafas dan berkata, masalah ini bertentangan dengan kehendak surga. Jika dewa tidak mati secepat ini, maka dalam 20 tahun terakhir, keluarga Miyamoto kita seharusnya sudah mengatasi masalah ini sejak lama. Masih sulit bagi tim medis kami sendiri untuk mengatasi masalah efek samping tersebut. Miyamoto Masaki mendengus. Kita tidak bisa mengatasinya, dan keluarga Brahma juga tidak bisa mengatasinya. Saya kira Adinata tidak menyuntikkan serum sama sekali. Seperti saya, dia hanya makan pil peningkat fisik biasa. Itu hanya obat. Alasan kenapa aku kalah darinya mungkin karena aku tidak sekuat dia. Jika King Long melawannya, mungkin dia bisa mengalahkannya. Miyamoto Kurasuke melirik ke arah King Long. Dia juga tahu bahwa keterampilan King Long jarang ada di dunia dan dia pasti bisa disebut yang terbaik di dunia. Setelah King Long bergabung dengan keluarga Miyamoto, Miyamoto Kurasuke secara khusus menemukan berbagai preman medali emas dari seluruh dunia, termasuk kulit hitam dan putih. Tidak peduli apa jenis fisik atau berat badannya, King Long bukanlah tandingannya. Miyamoto Kurasuke mengangguk. Tebakanmu sangat mungkin. Miyamoto Masaki menyipitkan matanya. Saya ingin bawahan saya yang paling cakap, King Long, menantang Adinata. Jika King Long yang meminum obatnya kalah dari Adinata, berarti keluarga Brahma benar-benar berhasil mengembangkan serum Mirakuru. Jika King Long mengalahkan Adinata, itu berarti Adinata hanya meminum obat biasa. Keluarga Brahma sama sekali tidak mendahului kita. Mengatakan itu, Miyamoto Masaki segera mengeluarkan pil dari sakunya dan melemparkannya ke King Long. Ambillah. Malam ini, aku ingin kamu membantuku membalas dendam. Kalahkan bocah itu Adinata. King Long segera menelan obatnya dan mengepalkan tangannya. Aku harus mengatakan ini pada tuanku. Adinata, serahkan saja padaku. Sebentar lagi malam hari. Setelah malam tiba, suhu turun tajam setelah malam tiba karena Chef Chaowen mempunyai ketinggian yang relatif tinggi. Di halaman, Lotus meraih tangan Adinata dan berkata dengan genit, saudara Adinata, ajak aku keluar bermain. Aku ingin keluar untuk melihat bintang. Tapi Adinata berkata dengan serius, tidak, orang tuamu juga ada di kota ini. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa orang tuamu sekarang dikendalikan oleh keluarga Han? Jika kita bertemu mereka, kita akan mendapat masalah. Malam adalah saat penyihir ini berada dalam kondisi paling kuat, berpura-pura menjadi sihir dan sebagainya, dan menjadi yang paling menakutkan. Adinata tidak berani keluar dan menghadapi mereka secara langsung. Lota cemberut, sedikit tidak senang. Tiba-tiba, pada saat ini, panah dingin melesat. Hati-hati. Melihat situasinya, Adinata segera memeluk Lota, memeluknya, dan melindunginya. Bas, anak panah dingin itu menghantam tiang kayu rumah. Luota, yang sedang ditahan, menatap Adinata tanpa berkedip. Dia merasakan hangat di hatinya tetapi wajahnya merah. Adinata tidak punya waktu untuk memahami pikiran gadis Wai Chun. Dia melepaskan Lota, berjalan mendekat untuk melihat panah itu, dan menemukan selembar kertas di atasnya. Apa yang kamu tulis? Lota juga datang. Adinata mencabut anak panahnya, melihat kata-kata di kertas, dan membaca. Adinata sayangku, dalam 1 jam, apakah kamu berani bertarung di gereja Spanyol? Miyamoto. Adinata mendengus dingin, jenderalku yang kalah berani memprovokasimu lagi. Kamu belum berhasil mengembangkan serum Mirakuru. Apa menurutmu aku akan takut padamu? Adinata meminum obat yang bertahan selama 24 jam dan sekarang dia bisa menyiksa Miyamoto Masaki lagi. Saat ini, Adinata menerima pesan teks dari King Long. Setelah melihat pesan teks King Long, Adinata akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Haha, si idiot Miyamoto ini sebenarnya ingin bawahan setiaku menantangku. Orang ini tidak akan pernah mengira King Long adalah milikku. Saat ini, Lota menjadi bersemangat. Adinata, apakah kamu ingin keluar nanti? Aku ikut pergi bersamamu juga. Adinata berkata, tidak, Miyamoto Masaki mengenalmu. Alangkah buruknya jika dia mengenali identitasmu. Lota berkata, sudah larut malam, bagaimana dia bisa melihat dengan jelas? Selain itu, saya bisa merias wajah. Rias? Adinata tampak bingung. Lebih dari setengah jam kemudian, Lota baru muncul di depan Adinata. Lota terlihat mengenakan wig hitam, menutupi rambut pirang aslinya. Kulitnya pun disulap menjadi kulit kuning khas orang Asia melalui riasan. Dilihat dari jauh, dia terlihat seperti wanita cantik Asia berwarna kuning. Ditambah dengan bahasa Mandarin aslinya, saya yakin tidak ada yang tahu bahwa dia sebenarnya adalah gadis kulit putih. Ayo pergi.
Saudaraku, biarkan aku melihatmu bertarung. Lotta dengan bersemangat memegang lengan Adinata. Bab 654. Pesona Lotta. Gereja Spanyol berada di atas gunung, titik tertinggi di Chefchaouen, dan tempat yang sangat cocok untuk menyaksikan matahari terbenam. Adinata dan Luotea berpegangan tangan dan memanfaatkan malam itu untuk perlahan-lahan naik gunung. Semakin jauh menaiki tangga, Lotta semakin dingin, karena dia mengenakan rok, dan seluruh penampilannya sangat imut seperti gadis Cina. Hei, dingin sekali. Kakak Adinata, kamu tidak kedinginan? Lotta menyilangkan tangannya, sedikit kedinginan. Melihat ini, Adinata melepas mantelnya, memakainya pada Luota, dan berkata, saya minum obat. Tidak hanya tidak dingin, tapi juga panas. Lotta terkejut, obat keluarga Miyamoto sangat ampuh. Saya tidak takut masuk angin lagi setelah meminumnya. Hebat! Adinata juga mengangguk. Gia, jika itu serum Mirakuru, efeknya pada peningkatan tubuh manusia akan lebih jelas. Lotta penasaran dan bertanya sambil berjalan. Apakah ada perbedaan antara obat yang kamu minum dengan serum Mirakuru? Adinata menjelaskan, perbedaannya sangat besar. Dalam kondisi saya saat ini, paling banyak anggota tubuh saya menjadi lebih kuat, tetapi bagian lain masih sangat rapuh. Jika pisau atau pistol mengenai bagian penting saya akan tetap terluka. Tetapi setelah disuntik serum, tubuh seseorang berubah total dari atas ke bawah, dan setiap organ telah mengalami lompatan kualitatif. Termasuk apa di dalamnya? Melihat Adinata hendak berbicara tetapi ragu-ragu, Luotea mengajukan lebih banyak pertanyaan. Adinata tidak tahu, jadi dia menyentuh kepala Luotea. Kamu masih muda dan tidak pantas untuk memberitahumu. Aku akan memberitahumu nanti ketika kamu sudah punya laki-laki. Hah, menjijikkan. Selalu perlakukan orang seperti anak-anak. Lotta sedikit tidak senang dan sangat ingin tahu apa yang tidak dikatakan Adinata. Lotta suka mendengar hal-hal yang dilarang dan tidak pantas untuk anak-anak. Adinata mengingatkan sambil tersenyum, saat kamu bertemu Anastasia Long nanti, pastikan untuk tidak mengungkapkan rahasiamu. Lotta berkata, jangan khawatir, saya sangat pintar. Setelah beberapa saat, Adinata membawa Lotta ke gereja Spanyol di puncak gunung. Ada 4 orang berdiri di tengah angin dingin, tapi hanya satu gadis, Lotta, yang merasa kedinginan. Di malam hari, Miyamoto Masaki melihat Adinata datang dan berkata sambil tersenyum, hahaha, Adinata, tebakanku benar. Kamu sangat patuh. Jika aku memintamu untuk datang, kamu akan datang. Adinata melirik Miyamoto Masaki dan Qinglong, dan berkata sambil tersenyum, kamu salah paham, aku datang untuk melihat bintang bersama saudara perempuanku. Adikmu? Masaki Miyamoto mengetahui bahwa Adinata memiliki beberapa saudara perempuan. Jadi, dia mengerahkan pandangannya pada Lotta yang tampak seperti orang kuning. Selamat malam, Miyamoto-san. Lotta mengulurkan tangannya dan melambai ke Masaki Miyamoto. Terlihat sangat lucu. Karena ini bukan pertama kalinya Lotta dan Miyamoto Masaki bertemu. Mereka bertemu setiap tahun dalam 2 tahun terakhir konferensi tersebut. Terlebih lagi, Miyamoto Masaki sangat menyukai Lotta. Jadi setiap kali dia melihat Lotta, dia sangat menghormatinya dan memberinya banyak hadiah mahal. Begitu pula di game virtual, Miyamoto Masaki juga menunjukkan rasa hormat kepada Lotta. Oleh karena itu, sikap Lotta terhadap Miyamoto Masaki masih sangat baik. Mendengar suara mirip Lolita dan familiar ini, Miyamoto Masaki memandang ke arah Lotta dan melihat bahwa dia mengenakan jaket pria dan rok merah muda di bawahnya. Dia tampak murni dan cantik, dan dia langsung tertarik padanya. Kawaii, sangat lucu. Miyamoto Masaki tertegun sejenak dan memandang Lotta dengan tatapan gila. Dia belum pernah melihat gadis secantik itu. Saat ini, Qinglong terbatuk dari belakang. Ahem, Tuan. Setelah mendengar pengingat Qinglong, Miyamoto Masaki menoleh ke belakang. Masaki Miyamoto memandang Lotta sambil tersenyum dan menjawab dengan sopan. Halo, Nona Ye, ini pertama kalinya kita bertemu. Saya Masaki Miyamoto. Lotta tersenyum dan berkata, saya sudah mengetahuinya sebelumnya. Miyamoto Masaki bertanya, apakah kakakmu memberitahumu? Lotta tidak menjawab pertanyaan itu, namun bertanya, saudara Miyamoto, apakah kamu suka bermain The King of Victors? Ayo main game. Masaki Miyamoto sangat gembira. Bagaimana dia tahu bahwa game favoritku adalah The King of Victors? Masaki Miyamoto menjawab tanpa sadar, oke. Melihat ini, Qinglong segera meraih Miyamoto Masaki dan mengingatkan, Tuan, kami di sini untuk berbisnis. Bagaimana Anda bisa begitu ramah kepada lawan ketika Anda menghadapi musuh yang kuat? Miyamoto Masaki benar-benar tertarik dengan kelucuan Lotta, dan setelah Qinglong mengingatkannya, dia dengan cepat mengembalikan senyum bodohnya. Miyamoto Masaki berkata dengan serius, Adinata, aku kalah darimu siang hari. Keterampilanku tidak sebaik yang lain, tidak ada yang perlu dikatakan. Tapi, aku tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Keluarga Brahma MU telah berhasil mengembangkan serumnya. Apakah kamu berani bertarung dengan lelakiku yang paling cakap? Adinata melirik Qinglong dan berkata, tidak tertarik. Miyamoto Masaki sangat marah.
Ibaga, kamu harus bertarung hari ini meskipun kamu tidak ingin bertarung. Pada saat ini, Lota turun tangan lagi dan berkata dengan suara bayi yang lucu, Kakak Miyamoto, kamu galak sekali. Lota mengenal Masaki Miyamoto dengan baik dan tahu bahwa dia, pria tangguh yang percaya pada seni bela diri, tidak tahan dengan gadis cantik yang bertingkah genit. Tentu saja, tidak akan berhasil jika Anda berpenampilan seperti Lota dan berpenampilan jelek serta centil. Miyamoto Masaki dengan cepat mengubah wajahnya. Kakak sebenarnya tidak galak. Melihat penampilan Miyamoto Masaki, Adinata tidak bisa menahan tawa. Lota benar-benar punya hubungan baik dengannya. Miyamoto Masaki menatap Adinata lagi. Adinata, persaingan hari ini antara kamu dan King Longku tidak bisa dihindari. Namun, sebelum kamu berduel, aku ingin mengenal adikmu dengan sungguh-sungguh. Siapa namanya? Adinata meletakkan tangannya di bahu Luotea dan berkata, namanya Yeshiaota. Yeshiaota, nama yang kawaii, sangat lucu. Masaki Miyamoto menelan ludah. Miyamoto Masaki menghampiri dengan sangat sopan. Nona Yeshiaota, silakan datang dan berdiri bersama saya di sini. Saya khawatir mereka akan menyakiti Anda saat mereka berkelahi. Lota berkata dengan hati-hati, apakah kita harus bertarung? Tidak bisakah kita tidak bertarung? Adinata berkata, Miyamoto, mengingat betapa sopannya kamu terhadap adikku. Baiklah, aku akan menuruti keinginanmu dan bertarung dengan anak buahmu. Dalam pertarungan ini, tidak hanya Miyamoto Masaki yang ingin bertarung, tapi Adinata juga ingin bertarung. Jika kita tidak melawan, bagaimana kita bisa terus menipu Miyamoto? Bagus. Miyamoto Masaki dan Lota berdiri di samping. Adinata dan King Long berdiri berhadap-hadapan. King Long pertama kali berteriak, kamu anak sombong, beraninya kamu memukul tuanku. Aku ingin kamu membayar harga atas apa yang kamu lakukan sepanjang hari. Dengan mengatakan itu, King Long bergegas menuju Adinata. Melihat King Long begitu termotivasi, Miyamoto Masaki pun merasa terhibur di hatinya. King Long memang setia. Saya melihat Adinata masih sama seperti siang hari, menghindar terlebih dahulu dan tidak mengambil tindakan dengan tergesa-gesa. Namun, kecepatan dan ketangkasan King Long benar-benar lebih unggul dari Adinata. Adinata sama sekali tidak mampu menyingkirkan King Long. Dia sangat pasif dan dikejar kemana-mana. Miyamoto Masaki tertawa. Hahaha, siang hari kamu menggunakan ketangkasanmu untuk menggodaku, sekarang aku tahu bagaimana kamu bisa bersembunyi. Ayo King Long, buka wajahnya untukku. Bab 655. Miyamoto Masaki berlutut. Miyamoto Masaki merasa sangat lega saat ini. Selama pertempuran siang hari, Adinata menggunakan kelincahan dan kemampuan menghindarnya untuk memperlakukan Miyamoto Masaki seperti monyet. Jika Adinata tidak membiarkannya, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertarung dengannya. Tapi sekarang, kecepatan, kelincahan, pengalaman bertempur, dan prediksi langkah lawan King Long jelas lebih tinggi dari Adinata. Pada tahap pertempuran awal ini, King Long tidak melepaskannya. Miyamoto Masaki bukanlah orang bodoh. Jika pertarungannya terlalu palsu, dia akan mengungkapkan rahasianya. Adinata juga menikmati duel sesungguhnya dengan King Long. Keduanya bertarung selama 5 menit, mengejar dan menghindar, tanpa konfrontasi apapun. Dan kelemahan Adinata berangsur-angsur menjadi jelas, dan dia dikejar oleh King Long sampai dia tidak bisa bernapas. Tunggu sebentar. Adinata berhenti sejenak dan melihat ke arah Miyamoto Masaki. Bawahanmu benar-benar kuat. Aku akui bahwa kemampuan bertarungnya lebih baik dariku. Namun, aku menyuntikkan serum Mirakuru, dan kekuatan serta pertahanannya tidak setingkat milikku, dan dia masih bukan tandinganku. Miyamoto Masaki berkata dengan marah. Persetan. King Long, jangan bicara omong kosong padanya. Pukul dia. Adinata mendengus dingin. Jikalau begitu aku tidak akan bersikap sopan dan langsung berkuasa. Miyamoto Masaki juga berteriak. King Long, bersainglah dengan dia dalam kekuatan. Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang lebih kuat. Setelah Miyamoto Masaki dan King Long meminum obat ajaib pada saat yang sama, mereka menguji kekuatan mereka pada saat yang sama. King Long benar-benar melampaui Miyamoto Masaki, dan keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Oleh karena itu, dia menaruh semua harapannya pada King Long. Namun, ledakan. Keduanya saling tinju. Hasilnya King Long mundur. King Long menjerit kesakitan, tangannya seperti patah karena syok, dan ekspresi wajahnya sangat ganas. Bagaimana bisa? Masaki Miyamoto tidak percaya ini benar. Jika itu pertarungan sungguhan, tentu saja Adinata tidak akan bisa mengalahkan King Long. Saat ini, King Long mulai beraksi. Adinata memanfaatkan kemenangan tersebut dan melanjutkan serangan dengan 2 tendangan lagi. Bang-bang, menendang King Long dengan 2 tendangan, menjatuhkannya ke tanah. Mengerikan. Seseorang bisa mengalahkan King Long. Masaki Miyamoto tidak lagi berani meremehkan Adinata saat ini, dia bahkan sedikit mengagumi Adinata. King Long dirobohkan, dan dia berpura-pura tidak yakin. Dia mendorong kakinya dengan keras, melompat dari tanah, dan melancarkan serangan ke Adinata. Ledakan! 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 King Long meninju Adinata 3 kali berturut-turut. Pukul Adinata dengan keras. Namun, Adinata tetap tidak bergerak. Bagaimana mungkin?
King Long tidak bisa menghancurkan pertahanannya. Miyamoto Masaki terkejut. Adinata mencibir dan berpura-pura berkata, jika kekuatan yang ditingkatkan oleh obat itu masih mencoba menghancurkan pertahanan serum Mirakuruku yang hebat. Adinata menyerang lagi dan menjatuhkan King Long ke tanah dengan 2 pukulan. King Long sudah muntah darah. Tepat ketika Adinata ingin terus bertarung dengan King Long, Miyamoto Masaki tiba-tiba melompati. Berhenti. Miyamoto Masaki melangkah maju untuk menghentikannya dan berkata, cukup, kompetisi telah berakhir. Saya percaya. Saya yakin keluarga Brahma Anda telah berhasil mengembangkan serum Mirakuru. Keluargamu sangat tertutup. Miyamoto Masaki dapat melihat bahwa King Long pasti melampaui Adinata dalam hal pengalaman bertempur dan kekuatan secara keseluruhan. Namun, dia dikalahkan oleh Adinata, jelas ada masalah dengan obat luar. Serum yang disuntikan Adinata lebih kuat dari obat yang diminum King Long, itu saja. Adinata belum berniat untuk berhenti. Dia berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, Miyamoto, keluar dari sini. Orang ini memiliki kekuatan yang menakutkan dan jelas merupakan orang nomor 1 di dunia dalam duel. Jika suatu hari dia disuntik dengan serum keluarga Brahma kita, dia akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Aku harus menghilangkan bahaya tersembunyi ini sekarang. Ketika Miyamoto Masaki mendengar apa yang dikatakan Adinata, dia semakin enggan membiarkannya mengambil tindakan. Miyamoto Masaki berkata, Ibaga, King Long adalah bawahanku yang paling cakap. Ini adalah kekayaanku yang paling berharga. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menyentuh bangsaku? Lota melihat pemandangan ini dan terkekeh dari samping. Apa? Saudara Adinata sangat pandai menakut-nakuti orang. Bagaimana dia bisa membunuh saudara King Long? Adinata memandang Masaki Miyamoto dan berkata, ya aku akan membunuh orang ini hari ini. Kecuali kamu bersedia berlutut dan memohon belas kasihan atas namanya. Adinata mengangkat tangannya lagi. Berdebar. Saya melihat Miyamoto Masaki berlutut tepat di depan Adinata tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berlutut. Untuk anak buah Adinata, dia berlutut di depan Adinata. Berlutut Miyamoto Masaki mengejutkan King Long. Ia sendiri tidak pernah menyangka kalau Miyamoto Masaki akan rela berkorban seperti itu untuk dirinya sendiri. Ketika dia mengira King Long tidur dengan istri Miyamoto Masaki 2 hari yang lalu, dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Adinata merasa lega saat melihat Miyamoto Masaki yang sombong berlutut. Dia tidak menganggap ini berlebihan, karena bajingan ini membuat kakeknya marah dan muntah darah pada konferensi hari ini. Dia juga tidak menghormati kakeknya dan memanggilnya orang tua. Jika keluarga Brahma diusir sekarang, mungkin Miyamoto Masaki memaksa Adinata berlutut sekarang. Adinata meredakan amarahnya dan tertawa dan berkata, oke, Miyamoto, seorang pria bisa membungkuk dan meregangkan tubuh. Kerja bagus, bangun. Adinata secara pribadi membantu Miyamoto Masaki dan King Long berdiri, lalu berkata, Miyamoto, sebenarnya, kami berdua adalah praktisi seni bela diri. Kami memiliki kepribadian yang lurus. Wajar jika menjadi sedikit kontradiktif, tetapi kami tidak. Sungguh kebencian yang mendalam. Yang pertama kali mengambil Nyonya Miyamoto adalah kakak keduaku, bukan aku. Aku sering meremehkan kelakuannya yang tidak tahu malu. PFFT. Mendengar ini, Lota tidak bisa menahan tawa. Maafkan aku, Kak, silakan lanjutkan. Lota menjulurkan lidahnya di mata Miyamoto Masaki. Pemandangan ini semakin menggemaskan. Adinata melanjutkan, saudara Miyamoto, jika Anda bersedia, saya ingin berteman dengan Anda. Miyamoto Masaki sekarang harus menundukkan kepalanya. Keluarga Brahma telah mengembangkan serum Mirakuru. Berbagai teknologi Anda lebih unggul dari milik keluarga kami. Kakak Adinata bersedia berteman denganku. Suatu kehormatan bagiku, Masaki Miyamoto. Adinata mengangguk, seberapa jauh serum Mirakuru Anda dikembangkan? Miyamoto Masaki berkata terus terang. Bagian yang menguatkan tubuh manusia telah berhasil, tetapi tidak dapat sepenuhnya menyatu dengan manusia. Tubuh manusia tidak dapat menahannya terlalu lama. Orang yang telah disuntik serum pada dasarnya akan mati dalam waktu 3 hari. Adinata sengaja berpura-pura berpengalaman. Ini adalah proses yang perlu. Saya pikir saat itu, ketika kita berhasil mengembangkannya, banyak orang yang meninggal. Anda sudah sangat dekat dengan kesuksesan. Jika ada 20 tahun lagi, mungkin itu saja. Miyamoto Masaki buru-buru membungkuk dan meminta nasihat. Saudara Adinata, tolong bantu kami menerobos kemacetan ini. Keluarga Miyamoto kami bersedia menukarnya dengan harga berapapun. Adinata sedang menunggu kata-katanya. Pertama, dia berkolusi dengan King Long untuk membiarkan King Long kalah darinya, dan meyakinkan Miyamoto Masaki bahwa Adinata disuntik serum. Jika Miyamoto Masaki ingin sukses mengembangkan serum secepatnya, dia harus meminta nasihat Adinata. Pada saat itu, dia harus menyetujui permintaan apapun yang dibuat Adinata.